Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 4, yaitu tentang media transmisi. Media transmisi ini diantaranya ada kabel twisted wire, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Pertama, kabel twisted wire. Kabel ini berukuran 20 gauge yang berarti diameternya sekitar setengah milimeter. Pasangan ini diberi kode warna biru, hijau, orange, dan coklat. Untuk setiap pasangan ada satu kawat warna solid, satu kawat bergaris. Jadi pasangan biru terdiri dari kawat biru solid dan kawat bergaris biru putih. Dua kabel yang membentuk masing-masing pasangan diputar bersama-sama untuk mencegah sinyal-sinyal listrik di dalam masing-masing pasangan kabel mengganggu pasangan kabel lainnya. Kabel twisted wire ini memiliki 9 kategori berdasarkan data rate maksimum. Yang pertama ada CAT1 atau CAT1, datanya sebesar 1 Mbps untuk analog, voice, dan ISDN. Yang kedua ada CAT2, datanya sebesar 4 Mbps untuk token ring. Yang ketiga ada CAT3, datanya sebesar 16 Mbps untuk voice dan data 10 BST. Yang keempat ada CAT4, datanya sebesar 20 Mbps untuk 16 Mbps token ring. Yang kelima ada CAT5, datanya sebesar 100 Mbps sampai 1000 Mbps. Untuk 4 pasang digunakan untuk ATM. Yang keenam ada CAT5E. Datanya sebesar 1000 Mbps untuk Ethernet, panjang maksimalnya 100 meter. Yang ketujuh ada CAT6, datanya sebesar 10 GB per second, kecepatannya hanya 55 meter. Jadi ketika range atau jangkanya melebihi 55 meter, kecepatannya dia berkurang. Yang kedelapan ada CAT 8, yang kedelapan ada CAT6E, rate maksimalnya ada 500 MHz untuk 10 GB per T. Yang ke-9 atau yang terakhir ada CAT 7, rate maksimalnya 1,2 GHz untuk full motion video teletoradiologi. Yang kedua ada kabel koaksial. Kabel koaksial ini merupakan kabel yang memiliki dua konduktor. Jenis kabel ini seringkali dipakai untuk mengirimkan sinyal dengan frekuensi yang tinggi, yaitu 300 kHz ke atas. Karena kemampuan yang dimilikinya tersebut, maka sistem transmisi yang memiliki kabel koaksial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Keunggulan dari kabel koaksial ini adalah dapat digunakan untuk mengirim informasi sampai dengan 900 kanal telepon. Dapat ditanam di bawah tanah sehingga biaya untuk merawatnya menjadi lebih rendah, dan karena memiliki penutup isolasi maka kecil kemungkinan untuk terjadi interferensi dengan sistem yang lain. Kabel ini juga memiliki kelemahan, antaranya rendaman yang relatif besar sehingga untuk menghubungkan jarak jauh harus dipasang repeater. Dan jika kabel ini dipasang di atas tanah, maka dapat mengakibatkan kerawanan terhadap gangguan-gangguan fisik yang dapat menyebabkan putusnya kabel, seperti benturan antar benda lain atau digigit atau dirusak oleh makhluk hidup. Untuk pemakaian kabel koaksial pada jaringan LAN ini, kabel ini mempunyai beberapa kelebihan seperti penguatan repeater yang tidak sebesar kabel UTV atau UTV dan STP, serta harga kabel yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan kabel fiber optik. Dan untuk penggunaan kabel ini, teknologinya juga sudah lebih banyak yang memahami, karena kabel jenis yang satu ini sudah digunakan selama beberapa puluh tahun untuk bermacam jenis komunikasi data.
Berdasarkan tipenya, kabel koaksial dapat dibedakan menjadi 5 tipe. Di antaranya RG6 untuk kabel tipe ini memiliki ohm rating 75 ohm dan biasanya digunakan untuk kabel televisi, satelit televisi, dan kabel modem. Yang kedua ada RG8 untuk kabel tipe ini memiliki ohm rate-nya 50 ohm dan biasanya digunakan untuk Ethernet LAN lama. Yang ketiga ada RG11 untuk kabel jenis ini memiliki ohm rating 75 ohm dan biasanya digunakan untuk broadband LAN dan pengaplikasian video. Yang keempat ada RG56, 58 untuk kabel jenis ini memiliki ohm rating 50 ohm dan biasanya digunakan untuk baseband Ethernet LAN. Yang kelima ada RG59 untuk kabel jenis ini memiliki ohm rating 75 ohm biasanya digunakan untuk kabel TV. Yang terakhir ada RG62 untuk kabel jenis ini memiliki ohm ratingnya 93 dan biasanya digunakan untuk interconnection of IBM 327.000 komputer terminal. Yang terakhir ada fiber optik. Kabel fiber optik ini ialah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Keuntungan dari penggunaan kabel fiber optik ini adalah harganya yang lebih terjangkau, bentuk kabelnya yang lebih langsing, dan kapasitas transmisi yang dimilikinya lebih besar dibandingkan kabel-kabel yang lainnya. Selain sinyal yang hilang akan berkurang, data yang dikirimkan akan diubah menjadi sinyal cahaya, bukan listrik sehingga menjadi lebih cepat, menghemat daya, serta tidak mudah terbakar. Kekurangan dari kabel ini adalah penggunaan kabel biayanya yang mahal untuk peralatannya, memerlukan konversi dari listrik ke cahaya yang rumit serta membutuhkan peralatan yang khusus, baik dalam prosedur penggunaan dan pengaplikasiannya, serta perbaikan yang kompleks memerlukan tenaga yang ahli di bidangnya. Hal ini yang membuat pemakaian fiber pada jaringan menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan pengguna kabel twisted pair dan koaksial. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan pada serat optik terbagi atas dua multimode step index dan diantaranya multimode step index dan single mode step index. Multimode step index ini merupakan mode fiber optik yang menggunakan beberapa indeks cahaya di dalamnya. Yang kedua, single mode step index ini merupakan sistem transmisi yang di dalamnya hanya memiliki satu buah indeks sinar tanpa terjadi pantulan dan merambat di sepanjang media itu terhubung. Dilihat dari strukturnya, fiber optik ini menggunakan inti core atau serat fiber yang sangat kecil yaitu berukuran 8-10 mikro sehingga sinar yang mampu dilewati hanya satu mode sinar saja. Jenis-jenis di sini ada jenis-jenis konektor fiber optik. Di antaranya ada subscriber connector atau SC. Konektor ini digunakan untuk fiber optik dengan mode tunggal. Yang kedua ada straight type atau SC. Konektor ini mirip dengan konektor BNC pada kabel koaksial dan bisa digunakan untuk kabel fiber optik tunggal maupun multimode. Yang ketiga ada LC. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan switch dengan SFP. Konektor ini juga dapat digunakan untuk kabel optik multimode maupun single mode. Yang kelima ada fiber connector atau FC. Konektor ini terlihat seperti konektor BNC pada kabel koaksial pada dibunuh dan bisa dipergunakan untuk kabel fiber optik tunggal atau multimode. Yang keenam ada bionic. Bionic ini merupakan konektor fiber optik pertama yang digunakan untuk menghubungkan server dan data center pada perangkat versi lama. Yang ketujuh ada D4, bentuk serupa dengan konektor FC, tapi perbedaannya terletak di ukuran pada bagian ferrulernya. Yang kedelapan ada SMA. SMA ini merupakan konektor yang satu konektor terdahulu dari konektor
ST, di mana keduanya memiliki penutup serta pelindung pada bagian kepalanya. Yang terakhir ada MT-RJ. Konektor ini memakai mode plastik seperti RJ45 dan dalam proses instalasinya konektor ini relatif lebih mudah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.